Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik edisi kali ini. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan tentu saja seperti biasa bersama para romo dari Keuskupan Agung Jakarta. Apa kabar Anda? Apakah Anda merasa sukacita, damai sejahtera? Kiranya pertemuan kita kali ini membawa lebih banyak berkat, damai sejahtera dan juga sukacita. Terutama karena kita merasa diberkati sekali atas kehadiran Romo pada kesempatan kali ini, yaitu Romo Donatus Simbolon SVD. Selamat datang dan selamat bergabung Romo. Ya, selamat bertemu di dalam acara Oase Rohani Katolik. Ya, dan di antara seluruh kesibukan Romo, terima kasih sekali juga sudah meluangkan waktu. Saya dan juga sahabat Oase Rohani Katolik menantikan untuk mendengarkan bacaan dan juga permenungan dari Romo Donatus dalam kesempatan kali ini. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita mulai bacaan dan juga permenungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Donatus. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat kasih-Mu yang berkelimpahan kepada kami. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, terangilah budi dan pikiran kami, agar kami dapat mewartakan kabar sukacita-Mu kepada semua orang, dan juga menyemangati kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjadi pembawa terang kepada semua orang dan membawa kebahagiaan bagi setiap orang. Tuhan, doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Bacaan pertama diambil dari surat kepada jemaat Ibrani, pasal 12 ayat 4 sampai dengan 7, ayat 11 sampai dengan 15. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan, referen, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Referen, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Referen, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya,
sebagaimana kekal abadilah kebaikannya, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Refren, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi, kini mari kita masuk dalam sesi permenungan kita. Nah, di sesi yang pertama ini, Romo, tadi di bacaan pertama kita mendengarkan tentang bagaimana Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, mungkin secara sepintas sebagai orang awam pada saat kita membaca bacaan ini yang terbersit adalah apakah ini yang dimaksud dengan pencobaan, dan apakah pencobaan itu yang dimaksud bahwa Tuhan sedang menghajar kita untuk mendidik kita, atau bagaimana kita harus memahami bacaan ini dalam konteks yang benar, Romo? Silakan. Baik, sama saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam Injil yang kita dengar tadi, bahwa memang dalam kehidupan kita ada banyak pengalaman yang kita alami. Salah satunya itu adalah penolakan akan orang lain, bahwa kita ditolak. Pengalaman kita untuk bahwa kita telah melakukan banyak hal-hal yang baik. Kita telah berjuang, berkorban untuk membantu orang lain. Tetapi ada saat di mana kita merasakan bahwa mengapa perjuangan kita, apa yang telah kita lakukan, pengorbanan kita tidak dihargai oleh orang lain. Rasa kecewa ini tentu menyakitkan hati kita karena kita merasa tidak dihargai dan dihormati. Kita merasa sia-sia. Pengalaman seperti ini dialami Yesus Kristus ketika dia melakukan mudik pulang ke kampung. Di kampung, Yesus kembali ke kampung halamannya, bukan tempat dia dilahirkan, tetapi tempat di mana dia dibesarkan, dididik oleh orang tuanya. Seharusnya orang-orang sekampungnya merasa bangga akan pribadi Yesus yang membawa harum nama kampung halamannya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Mengapa? Karena mereka mengenal pribadi Yesus. Mereka mengenal siapa orang tuanya dan keluarganya. Hal seperti ini bukan hal yang aneh bagi kita sebagai orang Kristiani atau umat manusia, bahwa keluarga, pergaulan, teman-teman itu tentu mempunyai faktor tertentu untuk
membentuk pola pikir dan karakter seseorang. Bahkan tidak jarang ketika seseorang ingin memilih pasangan hidupnya, akan menilai keluarga, background-nya, pendidikannya, dan teman-temannya. Jadi pengalaman seperti ini adalah pengalaman-pengalaman yang sangat manusiawi. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus itu ditolak? Yesus itu ditolak bukan karena apa yang telah dia lakukan. Karena tentu mereka bangga karena nama kampung halaman mereka menjadi terkenal. Orang mengingat apa itu kota Nazaret. Tetapi persoalan mereka adalah ketika Yesus mewartakan pewartaannya, yaitu membawa gerakan revolusioner, ingin membawa perubahan, mengkritik praktek-praktek peribadatan yang salah. Nah, di sini mereka berhadapan bahwa ini tidak sesuai. Yesus telah menunjukkan dengan tepat di mana kesalahan mereka dalam menjalankan imannya, tetapi hal yang paling menakjubkan adalah Yesus melakukan mukjizat, di mana hal itu tidak dapat dilakukan oleh para cendekiawan, tokoh-tokoh agama pada saat itu. Jadi Yesus dengan pewartaannya membawa perubahan. Bagi mereka, bagaimana itu bisa mungkin terjadi? Kita mengenal Yesus. Kita tahu dengan situasi ekonomi orang tuanya yang hanya tukang kayu, tidak mungkin bisa menyekolahkan Yesus, mendidik Yesus, melebihi para ahli, para cendekiawan pada saat itu. Dan juga dengan mengenal siapa saudara Yesus, teman-teman kecilnya, bagaimana dia tumbuh mulai dari kanak-kanak, bagaimana dia bisa membuat suatu mukjizat, kuasa yang melebihi orang lain, orang biasa. Jadi pertanyaan itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi berhadapan dengan itu, Yesus yang dipandang rendah, yang tidak dihargai, tentu dia merasa kecewa. Oleh karena itu di dalam Injil dia katakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan rumahnya. Jadi Yesus juga kecewa terhadap orang-orang itu, karena mereka tidak mau percaya. Sama saudara-saudara yang terkasih, pengalaman ditolak selalu membuat kita sakit hati. Kita tidak merasa berharga. Oleh karena itu, melihat hal ini, apa yang bisa kita lakukan? Bahwa perasaan kita kecewa, kita tidak dihargai, itu adalah persoalan yang manusiawi. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena manusia itu selalu memiliki kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk selalu dipandang bahwa kita itu telah melakukan sesuatu yang baik. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik bukan menuntut imbalan atau balas, tetapi paling tidak kebutuhan akan penghormatan itu paling tidak itu dihargai. Nah, perasaan seperti ini tidak ada yang salah, tetapi yang salah adalah apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi ini. Melihat bacaan pada hari ini, mari kita bercermin pada pribadi Yesus. Apa yang dia lakukan? Pertama-tama, ketika Yesus ditolak, dikatakan bahwa ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Itu yang pertama. Artinya bahwa bukan Yesus tidak mau melakukan mukjizat. Dia mau. Tetapi kuncinya adalah orang tersebut mau percaya atau tidak. Dalam hal ini, Yesus tidak ingin memaksakan kehendaknya agar orang itu mau. Nah, dia memberikan kesempatan kebebasan kepada mereka. Jika kamu mau, maka saya akan menyembuhkan. Yang kedua, dikatakan dalam Injil pada hari ini, ya, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Artinya bahwa kendati ada banyak orang yang tidak percaya, yang mengecewakan Yesus, tetapi dia tidak mengeneralisir semua orang. Di antara orang-orang yang tidak percaya itu masih ada yang mengharapkan, membutuhkan pertolongan Yesus. Sehingga Yesus dengan rasa kekecewaannya, dia tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Dia tetap melakukan kebaikan. Nah, jadi ketika kecewa, Yesus tetap melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah dikatakan
Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Inilah sikap Yesus yang ketiga. Dia merasa heran. Heran artinya bahwa Yesus itu tidak mengutuki, tidak mengecam, dan tidak menuntut apa-apa dari pendengar. Tetapi dia merasa heran, kok mereka tidak percaya. Yesus memberikan kesempatan kepada orang sekampungnya, membiarkan mereka menilai, membiarkan mereka menentukan apa yang terbaik bagi mereka. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan pertama yang kita dengar, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani, itu Paulus sangat keras mengatakan kepada kita bahwa didikan itu adalah seperti hajaran orang tua kepada anak-anaknya. Ketika kita berbicara soal pendidikan, pendidikan itu tidak ada yang mengenakkan. Semua pendidikan itu menyakitkan. Katakanlah ketika saya kecil, saya harus dipaksa ke sekolah. Saya ingin bermain, tetapi saya harus dipaksa ke sekolah. Harus dipaksa bangun pagi-pagi dan sebagainya. Inilah didikan. Bahwa didikan itu tidak ada yang mengenakkan, tetapi menyakitkan. Akan tetapi dari semua itu, ya, Paulus mengatakan bahwa janganlah supaya ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Artinya bahwa rasa sakit, kekecewaan di dalam hidup kita itu jangan disimpan. Jangan disimpan di dalam hati, karena itu akan menjadi akar dari ketidakbaikan. Sama saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ditolak telah dialami Yesus. Tetapi Yesus sebagai putra Allah yang punya kuasa, yang punya segala-galanya, mampu untuk berbuat segala sesuatu, dia tidak menghakimi, dia tidak menuntut. Inilah kerendahan hati Yesus Kristus. Bagaimana dia merendahkan dirinya dalam kekuasaannya untuk melayani semua orang. Kata rendah hati, jika kita lihat dalam bahasa Inggris itu disebut humble. Kata humble ini asal katanya dari kata humus, dari bahasa Latin. Jadi humus adalah berasal dari sampah-sampah organik yang melalui suatu proses sehingga dia bermanfaat bagi tumbuhan-tumbuhan, bagi tanah. Nah, humble itu adalah sesuatu yang tidak berharga tetapi ada proses sehingga dia menjadi berharga. Jadi di sini Yesus meminta kita agar kita juga menjadi seperti sampah yang terbuang. Tetapi melalui proses itu kita menjadi berguna bagi orang lain. Saya dulu pernah tinggal beberapa hari di Bantar Gebang. Nah, ketika kita mendengar Bantar Gebang, yang terbersit dalam pikiran kita adalah sampah, kotor, bau, dan sebagainya. Itu adalah sisa-sisa pembuangan dari masyarakat. Tetapi jika kita melihat di tempat itu ada banyak orang yang berjuang bisa hidup. Bahkan sampah itu, sisa-sisa pembuangan masyarakat itu menjadi sumber kehidupan bagi orang di sana. Itulah sampah. Jadi sama saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita merasa terbuang, kita merasa ditolak, itu adalah sampah. Tetapi bagaimana kita merasa bahwa kendati saya sampah, itu saya tidak terbuang, saya tidak berarti kita tidak berarti. Kita memiliki manfaat, kita memiliki arti. Disitulah kita harus seperti Yesus, melihat arti dari pengalaman-pengalaman ini. Berjuang, karena proses itu tidak berjalan dengan singkat. Proses itu berjalan membutuhkan waktu yang panjang. Itulah yang dikatakan Paulus sebagai ajaran, pendidikan. Bagaimana manusia bisa bangkit dari pengalaman-pengalaman yang buruk itu dan memanfaatkan pengalaman yang buruk itu untuk membantu orang lain, membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jadi pada hari ini, Yesus mengajak kita, setiap pengalaman keterpurukan kita dalam hidup, pengalaman yang buruk, ditolak atau dicaci maki dan sebagainya, bisa bermanfaat jika kita mengikuti proses itu, bisa bangkit dan kita menjadi humus bagi kehidupan sesama manusia.
Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Romo. Sejak saat ini, setelah mendengar permenungan dari bacaan Ibrani pasal 12 ayat 4-7 dan ayat 11 sampai dengan 15, kini kita bisa melihat berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tadinya kita pandang sebagai peristiwa yang tidak mengenakan, kini bisa menjadi berkat karena ini adalah bentuk bagaimana Tuhan mencintai kita lewat ajaran dan didikannya. Sayang sekali obrolan ini harus kita hentikan sampai di sini untuk sesi yang pertama, tapi jangan khawatir, kita akan segera kembali lewat sesi berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama Oase Rohani Katolik untuk edisi kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Donatus Simbolon SVD. Dan kali ini kita masuk dalam sesi permenungan kita yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan Anda untuk mengirimkan berbagai masukan atau juga mungkin sharing iman lewat email di orkkaj2021@gmail.com atau bisa juga Anda langsung menghubungi nomor telepon 0881 0215 33438. Sekali lagi 0881 0215 33438. Kiranya lewat masukan dan juga sharing iman Anda akan semakin banyak sahabat Oase Rohani Katolik yang diberkati. Nah, mari kita masuk sesi yang kedua, Romo. Tadi di sesi yang pertama betapa dalam maknanya ternyata ya dari bacaan kepada jemaat di Ibrani itu bahwa berbagai hal yang mungkin tidak menyenangkan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata bisa jadi itu adalah bentuk Tuhan mendidik kita dan itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan kita atau mungkin Tuhan marah sama kita, tapi ternyata itu bisa kita ubah menjadi berkat, di mana prosesnya tentu tidak mudah dan juga tidak sebentar, tapi ditujukan untuk kebaikan kita. Itu adalah bentuk kasih karunia Allah ternyata ya. Nah, kita ingin menggali lebih dalam kaitannya dengan bacaan Injil juga tadi disebutkan bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mengolah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita itu menjadi berkat. Tadi sempat Romo sebutkan ya di sesi yang pertama, 3 sikap Yesus merespon penolakan dari orang lain. Mungkin bisa kita elaborasi lebih jauh saat ini ya, di mana waktu itu Yesus tidak melakukan mujizat, tapi tetap melakukan kebaikan, dan dia merasa heran dengan ketidakpercayaan mereka, tapi tidak protes. Nah, bagaimana tuh kita kondisikan dengan diri kita dalam kehidupan saat ini, Romo? Silakan. Ya, baik. Jadi dalam pengalaman kita ketika kita ditolak, lalu ada pengalaman-pengalaman yang buruk, hal yang paling kita rasakan adalah bahwa kita itu tidak berharga. Betul. Mungkin karena kita ditolak, kita gagal, katakanlah begitu, bahwa kita melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan permintaan atau harapan orang lain. Sehingga kita merasa kita terbuang dan kita tersisih. Nah, ini akan meracuni kehidupan kita. Oleh karena itu, melihat situasi itu, Yesus pertama-tama itu tadi, dia tidak melakukan mukjizat. Artinya bahwa itu adalah persoalan orang lain, itu bukan persoalan diri saya. Apakah saya dihargai atau tidak, itu penilaian orang lain. Jadi biarkan itu. Jadi Yesus itu tidak melakukan mukjizat. Karena apa? Karena terserah mereka mau menerima atau tidak. Lalu yang kedua itu, Yesus tetap melakukan yang baik, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, bahwa jangan sampai pengalaman yang buruk itu merusak diri kita, merusak kebahagiaan kita. Tapi kita harus tetap melakukan kebaikan itu. Dan yang terakhir itu Yesus merasa heran. Heran karena apa? Mengapa mereka tidak percaya? Toh yang dia lakukan ada sesuatu yang baik, tapi terserah kamu mau menerima atau tidak. Nah, dalam diri kita itu, kita juga harus sudah membiarkan itu. Anda menerima atau tidak, itu terserah Anda, penilaian Anda, tetapi saya melakukan apa yang baik. Nah, kalau kita tidak mau melepaskan itu, tetap kita menuntut, kita tetap meminta,
Nah, itu yang dikatakan Paulus tadi menjadi akar yang tidak baik dalam kehidupan. Dia akan mengakar dan merusak relasi kita, relasi saya dengan orang lain, relasi saya dengan Tuhan. Tapi pengalaman itu, walau kita lewat proses, kita bisa melepaskan semua itu, merelakan itu, biarlah orang lain menilai sendiri, biarlah orang lain berpandangan buruk, maka itu menjadi akar yang baik bagi kehidupan kita, dan itu menjadi mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Demikian. Wah, berarti itu tadi ya, kata kuncinya, sekalipun kita mengalami penolakan tersebut, sekalipun kita tidak paham dan tidak mengerti kenapa kok bisa kita mengalami penolakan tersebut, tapi satu hal yang ditunjukkan Yesus tadi, bahwa kita tidak protes dan tidak menuntut untuk dihargai. Karena pada saat kita mulai menuntut itu, maka muncul akar pahit. Jadi jempol kita juga kayaknya jangan buru-buru protes gitu ya di online, internet gitu di medsos gitu. Karena orang tidak menghargai hal baik yang sudah kita lakukan gitu ya, Romo. Baik. Nah, selanjutnya adakah, Romo, yang bisa kita lakukan selaku umat untuk bisa sampai ke tahap itu? Karena tentu saja itu bukan proses yang mudah ya untuk sampai pada tahap menerima dan memaafkan bagaimana orang menolak kita. Karena tentu saja penerimaan ini adalah sebuah porsi psikologis yang besar bagi kita untuk dapat berfungsi sebagai manusia sebagaimana adanya gitu ya, Romo. Karena dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, penerimaan ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Bagaimana ya caranya, Romo, kita bisa memulai untuk menjadi rendah hati seperti Yesus? Oke, baik. Disinilah letak perjuangan kita, bahwa memang untuk menjadi rendah hati itu bukan terjadi begitu cepat. Dia ada proses, dan itu mungkin bertahun-tahun ya, karena itu menyangkut hati kita. Nah, oleh karena itu di dalam proses untuk menjadi rendah hati itu tadi, bahwa seperti saya katakan tadi, sampah itu tadi yang merasa tidak sampah yang tidak dibutuhkan, terbuang itu, ya kita menyadari bahwa kita memang adalah sampah. Ketika kita merasa ditolak, ya mungkin kita sampah. Tetapi bagaimana kita bangkit untuk membuat sampah itu berguna bagi kehidupan, itulah perjuangan kehidupan kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang berjalan di dunia ini, kehidupan kita itu adalah proses pembelajaran. Kita akan belajar terus-menerus, tidak pernah selesai. Nah, oleh karena itu, bagi saya, kalau saya selalu mengingatkan bahwa diri saya itu adalah manusia yang tidak berguna, tetapi saya berguna di mata Tuhan. Nah, itu. Oleh karena itu saya mengatakan humble, humus. Nah, dalam bahasa Inggris human juga. Sebenarnya hu itu sudah menunjukkan bagaimana kita itu human itu ya nature, alam. Nah, kita kembali ke alam, bahwa kita itu memang sebenarnya itu tidak berguna, tetapi kita bisa bermanfaat bagi kehidupan itu. Nah, di situ kita harus melihat kembali ke diri kita, bahwa kita ini adalah manusia, tapi kita berguna bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, inilah proses kehidupan yang harus kita pelajari terus-menerus. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak menuntut, jangan melihat bagaimana orang memandang kita, bagaimana orang menilai kita, tapi kita yang menentukan dalam diri kita bahwa saya berharga di mata Tuhan. Biarkan orang lain memandang rendah kita, biarkan orang lain menolak kita, tetapi yakin pada diri sendiri bahwa saya berharga di mata Tuhan, dan saya bisa menunjukkan bagaimana saya bisa berguna bagi orang lain. Begitu. Iya. Oke, Romo, berarti intinya adalah tidak mengharapkan respon dari orang lain untuk benar-benar menghargai kita gitu ya. Tapi kita sadar siapa diri kita, dan kita terus melakukan yang terbaik, ada atau tidak ada respon dan penghargaan tersebut. Karena intinya kita melakukan ini untuk Tuhan, bukan sekedar untuk orang lain gitu ya, Romo. Nah, mungkin satu hal nih, Romo, terakhir juga ya untuk menutup sesi kita gitu. Bagaimana kita bisa memilah bahwa apa yang kita alami ini adalah memang bentuk Tuhan Yesus menghajar kita untuk kita menjadi lebih rendah hati, atau ini karena akumulasi dari kesalahan pilihan kita. Nah, itu bagaimana ya, Romo? Ya,
Kita harus sadar bahwa Tuhan itu menganggap kita adalah anak-anaknya. Nah, sebagai anak-anak tentu Dia akan mengajari kita, menghajar kita juga. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan itu, kita itu bukan robot. Kalau robot tinggal diprogram, lalu dia bisa melakukan. Nah, karena tuh Allah itu Maha Kuasa dan memperlakukan manusia itu bukan robot. Nah, kalau dia robot diprogram aja, buat aja berlaku yang baik, maka akan baik semua. Tidak, tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengeksplorasi, untuk lebih inovatif dalam kehidupannya, untuk melanjutkan kehidupannya. Sehingga pengalaman-pengalaman yang kita alami itu, bagaimana kita melihat itu sebagai hajaran Allah, yaitu ketika kita berpikir bahwa apa pengalaman saya, bagaimana bisa bangkit dari situ. Bagaimana saya mengatasi itu. Nah, bagi orang yang gampang putus asa langsung melihat bahwa ini adalah kesalahan saya, bahwa ini adalah hukuman bagi saya. Tetapi bagi orang yang berpikiran positif bahwa terima kasih atas pengalaman ini, saya harus bangkit. Saya bisa melewati saat-saat sulit itu. Dan tetap terus berjuang, dan tetap berkarya, dan tetap terus melayani Tuhan. Nah, di situ. Oke, wow. Berarti sekalipun itu adalah mungkin kesalahan kita, tapi lewat kesalahan itu kita belajar untuk bangkit lagi. Dan melihat pengalaman itu menjadi bagian dari proses untuk menjadi lebih rendah hati ya Romo. Oke, baik. Luar biasa sekali Romo. Ini permenungannya membuat saya merasa diberkati, dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga merasakan hal yang sama. Jadi lewat bacaan kita hari ini kita diajak untuk menjadi rendah hati, di mana kata bahasa Inggrisnya adalah humble. Dari kata Latin humus, yang artinya hal-hal yang tidak berguna terjadi dalam kehidupan kita itu bisa kita olah untuk menjadi sesuatu yang berguna, sebagaimana humus berguna untuk kehidupan ya. Romo, terima kasih sekali untuk permenungannya, dan dengan penjelasan dari Romo Donatus Simbolon SPD tadi mengenai kerendah hatian ini yang harus kita terus belajar, itu menutup edisi Oase Rohani Katolik kita pada kesempatan kali ini. Dan agar bacaan dan juga permenungan ini semakin berbuah dalam kehidupan kita, kini mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa penutup. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas firman-Mu yang baru kami dengar dan kami renungkan. Tuhan, ada banyak pengalaman dalam kehidupan kami yang membuat kami kadang-kadang putus asa dalam hidup ini, yang membuat kami merasa dibuang dan merasa tidak dihargai. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, bantu kami untuk tetap bangkit, berikan kami kekuatan agar kami mampu untuk mengubah setiap pengalaman-pengalaman pahit kami menjadi hal yang berguna, sehingga dengan demikian kami selalu dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain, terutama di tengah-tengah keluarga kami, sahabat dan kenalan kami. Bapa, kami yakin bahwa Engkaulah guru yang terbaik bagi kehidupan kami. Semoga berkat bimbingan dan tuntunan-Mu kami menjadi anak-anak yang selalu mewartakan kabar gembira bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian dan segala perjuangan kita dalam kehidupan ini diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, dan sehat selalu sampai bertemu di edisi Oase Rohani Katolik berikutnya ya. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada kesempatan kali ini. Romo Donatus Simbolon SPD dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.